perkenalkan nama saya Siti Aini Zamzami dengan NIM 24033110046. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai peran mikrobiologi dan kaitannya dengan penerapan jurusan saya yaitu Teknologi Industri Pertanian. Materi yang pertama itu mengenai peran mikroorganisme dalam biodekomposisi limbah. Dalam jurusan saya yaitu Teknologi Industri Pertanian, bahwa mikrobiologi ini tuh berperan penting dalam menangani kasus limbah agroindustri, seperti contohnya pada proses pengolahan limbah cair untuk menjadi air yang siap pakai, di mana dalam proses ini tuh digunakan sistem lumpur aktif yang memanfaatkan sebuah mikroorganisme seperti bakteri heterotrof yang berfungsi untuk menguraikan bahan organik, di mana mikroorganisme ini tuh mengonsumsi senyawa organik sebagai sumber energinya sehingga dapat menurunkan kadar pencemaran. Kemudian setelah tahap ini tuh diikuti dengan proses pengendapan lumpur aktif yang mengandung mikroba dan juga mengandung partikel kotoran. Kemudian tahapannya itu diikuti dengan klorinasi, di mana klorinasi ini merupakan pembersihan mikroorganisme patogen yang tersisa sehingga airnya ini aman dan layak dikonsumsi. Dan kaitannya yang sangat relevan dengan jurusan saya itu sangat relevan dengan memenuhi standar sanitasi dan lingkungan. Kemudian materi yang kedua itu mengenai peran mikrobiologi yang juga diterapkan pada produk probiotik, di mana probiotik ini merupakan mikroorganisme yang menguntungkan seperti Lactobacillus dan Bifidobacterium yang berfungsi menjaga keseimbangan bakteri baik di dalam usus. Dalam teknologi industri pertanian, produk probiotik ini sangat digunakan dalam penanganan produk pangan fungsional seperti yogurt, kefir, susu fermentasi ataupun minuman fermentasi, dan juga di dalam tahap proses pembuatannya itu harus dikendalikan agar mikrobanya itu tetap hidup dan juga agar tetap aman sehingga layak untuk dikonsumsi. Kemudian materi yang ketiga itu meliputi identifikasi mikroba dalam kasus MBG ataupun makan bergizi gratis, di mana dalam MBG ini dapat terjadi kontaminasi apabila dalam proses penanganan ataupun proses pengolahannya itu tidak menerapkan sanitasi yang baik ataupun kehigienisannya itu tidak dijaga dengan baik sehingga dapat memunculkan beberapa mikroorganisme seperti Escherichia coli, Salmonella sp ataupun Staphylococcus aureus. Biasanya mikroba ini tuh dapat tumbuh dalam waktu 6-24 jam dalam suhu ruang, dan juga faktor pendukungnya itu bisa disebabkan oleh suhu hangat, kemudian ada kadar air yang tinggi dan juga pH netral, dan juga adapun kaitannya dengan jurusan saya yaitu Teknologi Industri Pertanian, biasanya hal ini tuh digunakan dalam keamanan pangan fungsional seperti GMP dan juga ataupun HACCP sehingga produk itu dapat dikonsumsi dengan aman. Dan juga selanjutnya materi yang keempat itu berkaitan dengan identifikasi penyebab pengembungan pada kemasan sate ambal. Biasanya dalam pengemasan sate ambal ini dipicu oleh beberapa mikroorganisme seperti Clostridium sp, Lactobacillus sp, dan juga Enterobacter sp, di mana mikroba ini tuh mengandung CO2 dan juga H2 akibat fermentasi karbohidrat dan proteinnya ini dalam kondisi anaerob, dan juga biasanya pemicu dalam munculnya mikroorganisme ini disebabkan oleh kadar airnya yang tinggi, suhu penyimpanannya itu tidak stabil, dan juga kemasan kedap udaranya itu panasnya itu tidak optimal, dan bisa juga disebabkan oleh kontaminasi awal bahannya. Dan dalam jurusan saya yaitu Teknologi Industri Pertanian, hal ini tuh berkaitan dengan teknologi pengemasan pangan dan juga pengendalian mikroba seperti melalui pasteurisasi, sterilisasi, dan juga penggunaan kemasan aktif, dan juga pengendalian umur ataupun penentuan umur simpan ataupun shelf life, agar produknya ini tuh siap dikonsumsi dan juga layak untuk diterjunkan secara industri. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan ini bahwa mikrobiologi ini sangat berperan penting dalam teknologi industri pertanian, terutama dalam mengolah limbah dan juga dalam
memberikan produk pangan yang sehat dan juga dalam pengendalian mutu ataupun menjaga kehigienisan agar produk yang kita terjunkan kepada masyarakat ini dapat layak dikonsumsi dan tidak menyebabkan dampak negatif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.